Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda, apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang sakit-sakit dan tetap semangat tentunya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Neni Suryani. Saya dari Bau-Bau Sulawesi Tenggara dan ini vlog kedua saya ya. Apa kabar semuanya? Semoga masih semangat ya pagi hari ini menjalani aktivitasnya. Sama halnya dengan saya masih tetap semangat, karena kalau bunda-bunda tidak semangat pastinya rumah tidak baik-baik saja, apalagi anak-anak dan suami tidak ada yang masakin, anak-anak lebih-lebih ya. Kalau bunda tidak semangat, pastinya kalau saya sendiri sih kalau tidak semangat ya banyakan tidur sih kalau tidak semangat. Iya, diawali dengan kegiatan pagi ini. Saya bangunnya tadi jam 4, cuma memulai aktivitasnya itu setelah salat subuh. Di sini salat subuhnya sekitar setengah 5 karena di luar lagi hujan, jadi ya bermalas-malasan ya keluar kamarnya. Iya, diawali dengan saya membereskan piring-piring yang saya cuci semalam. Saya atur kembali, saya masukkan kembali semua ke dalam lemari biar rapi pastinya ya, karena kalau di luar gitu kayak berantakan. Next, saya membuka gorden jendela yang ada di ruang makan. Ini ruang makan saya ya, dan seperti inilah meja makan saya, model lesehan ya kalau orang bilang, karena dulu suami pengennya yang seperti ini biar bisa kayak lesehan gitu ya. Kalau misalnya kita pergi makan di warung gitu kan bisa sambil angkat-angkat kaki ya santai gitu, bukan ala-ala barat ya. Kita pengennya yang seperti ini, yang santai. Selanjutnya saya melap yang ada di meja bar ya namanya. Kalau kita di sini namanya, kalau saya sih sebutnya meja bar karena modelnya ya ala-ala bar ya gitu ya. Nggak tahu sih nama aslinya apa ya. Saya sebutnya ini meja bar ya. Saya bersihkan, saya atur kembali. Di atasnya saya simpan tisu dengan bunga gitu ya, karena suami sering nongkrong di situ sambil minum kopi, dia sering duduk di situ. Jadi mesti disediain tisu. Next, saya ke ruang keluarga, saya buka gordennya, saya atur-atur bantalnya. Suami paling sering tidur di sini ya, makanya bantalnya sering lepes gitu ya karena sering ditidurin sama suami. Biasanya suami kalau sudah tidur di sini malam nonton itu kadang tertidur di situ, bangun masuk kamar itu sekitar jam 1, jam 2. Untung gak sampai subuh ya kalau subuh ya sekalian aja pagi. Next, saya bersihin ini meja yang tempat saya menyimpan cemilan-cemilan untuk anak-anak, karena anak-anak itu mesti disediain cemilan ya. Anak-anak saya tidak ada yang tahu jajan, jadi harus saya sediain di rumah. Anak-anak juga jarang itu bermain keluar gitu ya, jadi lebih banyakkan dalam rumah, jadi wajib untuk mereka disediakan cemilan dalam rumah. Kalau sudah tidak ada cemilan dalam rumah ya mereka kayak apa ya, nanya apa ya yang bisa dimakan. Jadi kalau sudah disediakan seperti ini, mereka kalau lagi nonton ya tinggal ambil di meja itu. Selanjutnya saya ke ruang tamu, saya buka gordennya, lihat di jendela itu sudah terang di luar sana. Jadi ya ini sudah hampir jam 6 mungkin ya, sekitar setengah 6 lewat gitu. Nah, saya lap-lap meja ruang tamu. Ruang tamu ini boleh dibilang paling jarang digunakan gitu ya. 8 tahun saya tinggal di sini, ruangan ini paling jarang digunakan, karena biasanya tamu itu kalau datang banyakkan di ruang keluarga. Kalau misalnya
yang kayak misalnya tamu suami biasanya di teras ya, jarang masuk rumah. Mereka ya namanya laki-laki kan lebih sering nongkrong di depan situ di teras daripada masuk rumah, malu-malu mungkin ya. Terus kalau untuk teman saya ya paling langsung di dalam ruang keluarga, kadang juga langsung masuk dapur malah. Jadi kalau tamu itu banyakkan di ruang keluarga ya pastinya. Keluarga juga pasti ya di ruang keluarga, jarang di ruang tamu tadi. Next saya lanjut ya, setelah tadi lap-lap isi rumah, lanjut dengan menyapu. Seperti yang saya bilang kemarin bahwa saya itu kalau pagi nyapunya dari dapur ke depan ya, ke teras gitu ya, sekalian nyiram-nyiram bunga. Karena kalau sore saya selalu dari ruang tamu, karena saya kalau sore itu sudah jarang nongkrong di teras. Malu mungkin ya saya nongkrong di teras itu. Jadi kalau pagi mungkin karena nggak ada orang, jadi suasana jalan masih sepi, jadi kayak masih enjoy aja di depan. Tapi kalau sudah sore, banyakan sih sudah banyak orang lalu lalang di depan itu. Oke, selanjutnya saya bersih-bersih area keluarga, disapu, ini disikat-sikat kursinya, pakai sikat. Ini sebenarnya sikat mobil sih, buat mobil, cuma saya suka karena sikatnya agak-agak keras gitu ya. Jadi kalau bersihin ini kayaknya semua kotorannya kabur kalau disapu dengan ini. Takut mereka ya. Dikibas-kibas, disapu-sapu seperti ini karena di lantai aja sudah penuh dengan debu ya, apalagi di karpet seperti itu. Beda halnya sama yang ini ya, karpet ini dari busa isinya, makanya saya mampu angkat gitu, kayak santai diangkatnya seperti itu. Ini dari busa, jadi ringan sih kalau diangkat-angkat seperti ini. Kalau untuk karpet-karpet di rumah ini selalu saya cuci sendiri, nggak pernah dibawa di laundry karena pikir kalau dibawa di laundry kayaknya uang lagi ya, hitung-hitung masih bisa digunakan untuk yang lain. Sayang juga kan, masih bisa dicuci, paling juga disikat-sikat pakai sabun, disemprot, ya sudah tinggal dijemur, tunggu kering, selesai. Nah saya gunakan seperti itu. Kalau yang saya angkat tadi itu ya paling lepas dari koper, masuk mesin cuci, ya sudah selesai. Next lanjut ya, sapuannya masih di ruangan ini, ruang keluarga. Alhamdulillah punya ruangan keluarga yang besar. Saya sengaja tidak memberi sekat pada ruangan ini, hendak memberikan banyak barang karena anak-anak sering main di sini. Kadang main lari-larian, kadang main bulu tangkis, kadang juga main bola malah yang si kecil. Anak saya ada 3, satu umur 10 tahun, terus yang kedua umur 7 tahun, yang ketiga umur 5 tahun. Jadi yang kedua, yang ketiga itu masih tidur sama saya. Jadi kalau kamarnya itu biasanya saya pakai sebagai ruangan bermain. Makanya di dalam rumah itu jarang ada mainan, karena mereka punya kamar main sendiri. Entah kalau besar nanti mereka juga kan sudah punya dunia masing-masing, bukan dunia anak-anak lagi. Mainan itu udah mulai jarang kalau mereka sudah besar. Nah, kalaupun mereka berantakinnya ya paling dipungut kembali. Yang kecil utamanya ya, paling sering berantakin barang. Dia sering main, tapi habis itu pungut kembali ya, biar enggak stres kita. Mesti begitu, kalau ada barang mainan ya nggak tunggu numpuk dulu, ya langsung dipungut, jadi rumah tetap rapi tentunya. Next, saya sudah sampai di depan sapuannya ya. Selanjutnya saya nyapu di bagian teras. Ini saya pakai sapu berbeda karena di luar tahu sendiri lagi hujan, seperti yang saya sebutkan tadi, lagi hujan. Ini sih sekarang sudah reda ya. Jadi kadang kalau hujan deras teras ini malah basah.
Kalau yang nggak terlalu keras-keras amat, tadi hujan derasnya hanya sebentar ya, paling ada percikan-percikan air sedikit di dalam teras ini, jadinya harus mesti sapu berbeda ya, takutnya sapu yang di dalam tadi kotor. Setiap hari sih saya pel untuk teras ini, karena kalau habis siram bunga basah ya wajib untuk dipel kembali biar bersih tentunya ya. Ini saya cabut-cabut bunga yang sudah mati biar tetap hijau mereka ya. Next selanjutnya saya sapu-sapu di halaman rumah. Sampahnya tidak terlalu banyak karena alhamdulillah ini kena musim hujan mungkin ya. Ini pun sampah-sampah dari luar. Kalau bunga-bunga yang ada sih kayaknya kurang ya. Biasanya dari luar, kalau terbuka pagar, utamanya angin masuk itu membawa sampah-sampah ya. Kadang jajanan dari mana bungkusnya sudah masuk dalam rumah, itu dari luar. Nah ini juga hanya ada satu pohon ya di depan ini, pohon besar maksud saya, karena dulu ada pohon yang lebih besar lagi saya tebang. Susah ya kalau nyapu banyak pohon, sampah-sampahnya itu emang sih teduh, cuma itu sampah-sampahnya yang setiap saat mesti disapu ya, jadi repot jadinya, apalagi kalau sudah musim angin, wah penuh sampah depan rumah ya. Ini sudah di akhir ya sapuan saya untuk di halaman, saya pungut sampai akhir. Selanjutnya saya nyiram bunga, kebiasaan ya, dan ini harus ya jadi kebiasaan supaya mereka juga tetap makan, karena mereka juga butuh air setiap hari. Apalagi kalau di daerah saya, kalau misalnya lagi musim panas, saya biasanya nyiram mereka 2 kali 1 hari biar mereka tetap hijau, mereka tetap segar. Dulu saya berpendapat begini, tangan saya tidak cocok untuk memelihara bunga, kata orang panas ya. Saya pikir gitu, karena setiap bunga yang saya pelihara dulu pasti layu gitu ya, mati. Ternyata itu mitos. Itu karena kita tidak mengurus bunga-bunga ini, kita tidak tahu apakah dia lagi butuh air, tanahnya sudah butuh air saat itu atau tidak. Karena kalau kita di daerah tropis seperti ini, seperti kota saya ya, bunga-bunga itu butuh air yang lebih banyak pastinya. Selanjutnya saya pel ya, setelah tadi siram-siram, ini ada sisa-sisa air hujan tadi, terus ada sisa-sisa juga dari siraman bunga, wajib dipel ya, karena kalau tidak itu akan meninggalkan, kalau kita injak ya, itu jadi jejak-jejak di lantai. Apalagi ada itu yang di bagian tengah kan warna hitam itu paling gampang kena noda ya, paling gampang kotor, jadi wajib untuk dipel setiap harinya ya. Selanjutnya setelah di depan ngepelnya selesai, urusan di depan beres, lanjut ke dalam rumah. Dalam rumah dipel kembali setelah disapu biar lebih kinclong gitu ya. Ya, beginilah pekerjaan ibu rumah tangga. Pekerjaan emak-emak bersih-bersih, nyapu, ngepel, ngelap, itu masak ya pastinya. Capek sih sebenarnya, tapi ya ini jadi pahala, insya Allah jadi pahala untuk kita sebagai ibu ya, istri pastinya. Kadang sih ngeluh ya, capek, tapi mau bilang apa, pengennya sih sekali-sekali suami bantuin gitu ya, bantuin ngepel. Biasa kalau suami sih jarang ngepel ya, paling kalau ada yang ditumpahin baru deh ngepel, kalau enggak ya jarang sih, enggak pernah. Kalau nyapu juga paling pada saat saya sakit, kecuali kalau cuci piring. Kalau suami saya kalau cuci piring itu ya hampir setiap hari, kalau habis makan pasti piringnya dicuci ya. Kalau saya juga habis makan terus malas nyuci ya, yang cuci ya suami saya. Alhamdulillah, mungkin karena
tahu istrinya capek gitu ya, meskipun suami juga capek sih sebenarnya cari kerja ya. eh Apa ya, dia tetap mau bantu meskipun dia capek, dia tetap mau bantu. Masak juga, kalau suami saya suka masak nasi gorengnya is the best. Muji suami sendiri lah. Oke. Nah, selanjutnya saya sudah sampai ini di ruangan belakang ya, pintu belakang. Saya mau ngepel di teras belakang. Nah, teras belakang ini sebenarnya kandang ya, kandang kucing. Makanya seperti yang terlihat itu tertutup ya semuanya. Ada sih kucing di luar juga, ada yang di dalam rumah, ada yang di dalam seperti ini kandang, ada yang di luar untuk jagain tikus-tikus. Di area ini saya pel semuanya biar bersih, biar kucing-kucingnya juga bebas dari yang namanya kutu, jamur. Kandangnya tetap bersih pastinya ya, kucing-kucingnya juga tetap bersih, kita juga yang tinggal yang sering main sama kucing juga tetap bersih. Wah, kayaknya video saya kepanjangan ya, panjang ya, banyakan ngomongnya ya kayaknya. Maklum ya, ini vlog pertama saya. Semoga bunda-bunda suka, semoga bisa jadi inspirasi buat bunda-bunda, buat penyemangat ya kalau lagi tidak mood ya. Nah, sampai sini dulu ya vlognya, kita lanjut di vlog-vlog selanjutnya dengan mungkin apa ya, cerita yang berbeda pastinya. Nah, sampai jumpa ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.